Assalamualaikum, halo anak-anak. Kita bahas penjabaran dan pemfaktoran. Dan video kita kali ini kita akan melatih penguasaan rumus-rumus aljabar kita dalam variasi perhitungan. Oke, kita lihat. Ingat anak-anak, rumus aljabar kemarin yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah jika X tambah A kali X tambah B, maka hasilnya adalah X kuadrat tambah A tambah B X tambah A kali B. Rumus yang kedua adalah kuadrat dari suatu bentuk polinom. Yang pertama adalah bentuk penjumlahan. Jika X tambah A kuadrat itu akan sama dengan X kuadrat tambah 2 kali AX tambah A pangkat 2. Nah, yang ketiga adalah rumus kuadrat dari suatu polinom dalam bentuk pengurangan. Jika X kurang A pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 kurang 2 kali AX tambah A pangkat 2. Nah, selanjutnya yang terakhir, kemarin kita sudah pelajari bagaimana rumus perkalian dari suatu penjumlahan dan pengurangan. Jika X tambah A kali X kurang A, itu akan hasilnya sama dengan X pangkat 2 kurang A pangkat 2. Sekarang video kita akan coba melatih penguasaan keempat rumus ini dalam variasi perhitungan pada soal-soal aljabar. Ayo kita mulai yang pertama. Kita misalkan ada soal 3x tambah 1 kali 3x tambah 7. Biar lebih jelas, Pak Guru tulis dia di luar sini. 3x tambah 1 dikali 3x tambah 7. Oke. Nah, anak-anak, jika menemukan soal-soal seperti ini, yang penting anak-anak kembalikan lagi ke 4 rumus yang ini di atas. Nah, rumus ini dia masuk pada kategori rumus yang mana? Ternyata ini masuk pada kategori rumus yang pertama, yaitu ini ya, perkalian bentuk aljabar yang pertama ya. X tambah A kali X tambah B sama dengan X kuadrat tambah A tambah B kali X tambah AB. Bagaimana biar kita lebih mempermudah? Kita jadikan 3x ini kan sama. Kita anggap ini adalah x kuadrat. Nah, dan 1 ini adalah A, dan 7 ini adalah B. Sehingga bentuknya akan menjadi x kuadrat tambah buka kurung A tambah B x. Selanjutnya tambah A kali B. Ya, kan seperti itu jadinya. Nah, tadi lihat, kita sudah anggap bahwa 3x itu sama dengan x kuadrat. Nah, itu berarti menjadi 3x tutup kurung dikuadratkan. Ini jangan lupa dikuadratkan. Terus tambah buka kurung. Nah, perhatikan. Yang A itu adalah 1. Tambah B itu adalah 7. Oke. Selanjutnya, nah, X-nya itu apa? Yang tadi kan kita sudah sepakat, X-nya itu adalah 3x tadi itu. Berarti di sini 3x. Oke ya. Selanjutnya tambah A. A itu adalah 1 kali B. B-nya adalah 7. Oke. Nah, selanjutnya 3x pangkat 2 berarti 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. X pangkat 2. X pangkat 2. Tambah. Selanjutnya 1 kali 3 itu 3x. Oke, lanjut. Tambah 7 kali 3 itu 21. Lanjut, 21 X. Lanjut, tambah 1 kali 7 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 9 X pangkat 2 tambah. Nah, ini kan sama. Bisa digabungkan. 3 tambah 21 sama dengan 20. 24 X tambah 7. Nah, begitu anak-anak, ini hasilnya. Jelas ya? Ayo kita lanjut untuk soal berikut. Ini Pak Guru hapus dulu. Nah, bagaimana kalau soalnya 4x kurang 3y dipangkatkan 2? Oke, kita tulis 4x kurang 3y dipangkatkan 2. Nah, ini termasuk dari rumus yang mana? Kita lihat baik-baik, ini termasuk dari rumus yang ini dia. Ya. Ini adalah kuadrat dalam bentuk
pengurangan. Kuadrat bentuk polinom dalam bentuk pengurangan ya. Berarti hasilnya nanti akan ada X pangkat 2 kurang 2 kali AX tambah A pangkat 2. Nah, sekarang kita misalkan ini aja. Kita misalkan 4X itu adalah X. Dan gitu. Lalu, yang 3Y ini kita misalkan sebagai yang ini. Maka hasilnya adalah, lihat, kita tulis 4X itu harus pangkat 2. Sesuai bentuk yang ini. Nah, lanjut. Kurang 2 kali. A-nya yang mana? Ini 3Y. 3Y. Tutup kurung. Kali X lagi. Ingat, ada kali X. Berarti X-nya yang mana? 4 tadi. 4X. Nah, selanjutnya tambah. Nah, A yang mana? 3Y tadi. 3Y pangkat 2. Oke, kita lanjut. 4X pangkat 2 berarti 4 kali 4 sama dengan 16 X pangkat 2. Kurang. Berikutnya 2 kali 3 6. 6 kali 4 sama dengan 24. Ada ini lagi Y kali X. Berarti YX kita tulis saja sesuai kode penulisan yang benar, yaitu X dulu ya. XY. Nah, berikutnya tambah 3Y. Ini kan 3, ini A ya. Maaf ya. Ini A berarti 3Y. Berarti seharusnya dalam kurung sini dipangkatkan 2. 3 pangkat 2 itu berarti 9. 9 pangkat 2. 9Y pangkat 2 ya. Nah, ayo selanjutnya kita coba dalam soal-soal yang lain. Ingat rumus yang ini ya. 1 sampai 4 ini ya. Lalu, nah kita coba soal nomor 4. Ya ini ya. 3A tambah 2 dikali 3A tambah 5. Oke, ini bentuknya adalah yang pertama, yaitu yang ini. Maka, sudah pasti dia akan menjadi X kuadrat tambah 2, maaf. Bukan 2, tambah, buka kurung A tambah B, kali X, tambah A kali B. Nah, perhatikan, kalau kita umpamakan, ini kan 3A sama, 3A ini juga sama. Ini kita umpamakan dia sebagai B. Dan yang 2 ini kita anggap adalah A, sementara yang 5 kita anggap adalah B. Sehingga bentuknya akan menjadi X pangkat 2, atau langsung aja kita tulis. Ya, ini Pak Guru hapus dulu. Langsung aja kita tulis X-nya tadi, yaitu 3A. Berarti 3A dipangkatkan 2. Tambah, A itu yang mana? Yang 2. Kita tulis 2. Tambah, oh ini, jangan tutup kurung dulu. Lanjut, tambah B. B-nya kita adalah 5. Lanjut, X. X tadi itu apa? 3A. Berarti di sini 3A. Lanjut, tambah A kali B. A-nya adalah 2. B-nya adalah 5. Berarti 2 kali 5. Oke. Lanjut hasilnya. 3A pangkat 2. Berarti 3A pangkat 2 dulu. 3 pangkat 2 sama dengan 9. A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Tambah. Lanjut. 2 tambah 5. Yang kerja dalam kurung dulu ya. 2 tambah 5 sama dengan 7. 7 dikali 3. Yaitu 21. A tambah 2 kali 5 sama dengan 10. Ini hasilnya. Oke. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Nomor 2 itu soalnya adalah buka kurung 5A kurang 4 tutup kurung kali 5A tambah 6. Tambah 6. Oke. Jadi cara menentukan bahwa ini dia termasuk dalam rumus 1 atau 2 atau 3 atau 4 ini bagaimana?
kita lihat dulu yang sama. Oh, ini sama 5A, ini sama 5A. Maka kita anggap ini satu bentuk variabel yang sama lah. Atau kita anggap dia sebagai X, karena sama ya. Ini X. Nah, perhatikan yang ini adalah negatif 4, yang ini 6. Berarti ini beda. Kita anggap ini adalah A dan ini adalah B. Berarti ini masih dalam bentuk seperti ini. Yang pertama, yaitu perkalian dari suatu bentuk aljabar. Rumus yang pertama. Maka ini pasti akan menjadi sama dengan, kita lihat ya, kita kerjakan dulu. X kuadrat, ini akan menjadi X kuadrat tambah A tambah B dikali X tambah A kali B. Ya, itu ya. Ayo kita mengerjakannya sama dengan kita X tadi adalah 5A. Berarti 5A dipangkatkan 2 tambah, nah A-nya berapa tadi? A-nya negatif 4. Kita lihat negatif 4. Lanjut, B-nya kita adalah 6. Berarti tambah 6. Oke. Selanjutnya, ini di sini X. Ada X ya, berarti X-nya kan kita anggap adalah 5A. Berarti kali 5. Oke. Tambah A. A-nya adalah negatif 4. Dan B-nya adalah 6. Oke. Selanjutnya, sampai sini kita bisa teruskan. 5A pangkat 2 berarti 5A pangkat 2 sama dengan 25. A pangkat 2 berarti A pangkat 2. Lanjut, kita di sini tambah dulu ya. Tambah, atau bisa kita langsung kasih kali. Tambah kali kurang itu sama dengan kurang. Terus, jadi kurang 4 tambah 6 ya. Kurang 4 tambah 6 itu sama dengan positif 2. Positif 2. Tapi masih lanjut lagi, masih kali dengan di luar ya. Jadi, di sini adalah hasilnya positif 2. Masih kita kalikan dengan 5. Berarti, 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, kita tulis di sini. Hasilnya adalah 10. A. A. Tambah. Ini. Kurang kali tambah sama dengan kurang. Berarti langsung aja tulis kurang. 4 kali 6 sama dengan 24. Ini hasilnya. 25A pangkat 2 tambah 10A kurang 25. Selanjutnya nomor 3. Ini Pak Guru hapus dulu. Nomor 3. Bentuk soalnya. 2X tambah 5. Tambah 5 dipangkatkan 2. Nah, kalau ini dia masuk dari soal atau rumus yang kedua. Bentuknya akan menjadi X pangkat 2 tambah 2 kali A kali X tambah A pangkat 2. Rumusnya akan jadi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kita anggap saja dengan X. Dan berikutnya yang ini kita anggap dia dengan A. Sehingga menjadi X pangkat 2 berarti 2X dipangkatkan 2 lagi. Nah, tambah 2. Nah, A yang tadi yang mana? 5. 5 dikali X-nya adalah 2X. Tambah A berapa? 5. Berarti 5 dipangkatkan 2. Yang ini ya. Sama dengan 2X pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2, 4. X pangkat 2 berarti 4X pangkat 2. Tambah, perhatikan. 2 kali 5, 10. 10 kali 2 sama dengan 20X. Lanjut, tambah 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ini hasilnya. Sudah mulai paham ya anak-anak ya? Nah, ayo kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nomor 4 itu 4X kurang Y dipangkatkan 2 sama dengan. Kita perhatikan lagi. Nomor 1, rumus nomor 1 sampai dengan nomor rumus 4. Itu berarti ini termasuk kuadrat pengurangannya yang ini. Nah, pasti bentuknya akan menjadi X pangkat 2 kurang 2 kali A kali X tambah A pangkat 2. Sudah kita kerjakan, maka ini 4X kita misalkan dia sebagai X dan
Y ini kita misalkan dia sebagai, sehingga hasilnya adalah X-nya tadi itu adalah 4X. Berarti jangan lupa dipangkatkan 2. Dipangkatkan 2. Kurang 2 kali A-nya berapa? Y. Terus kali X-nya adalah 4X. 4 kali X. Tambah A. A itu adalah Y. Berarti Y dipangkatkan 2. Pangkat 2. Selanjutnya 4X pangkat 2 itu sama dengan 4 pangkat 2, berarti 4 kali 4 sama dengan 16X pangkat 2. Berikutnya kurang. Lanjut ini. Di depan sini kan ada 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Y kali X sama dengan XY. Selanjutnya tambah Y pangkat 2 berarti Y pangkat 2. Ini hasilnya. Sudah mulai paham? Kita lanjut ke soal nomor 5. Namun sebelumnya ini Pak Guru hapus. Kita ke soal nomor 5. Yaitu 3X kurang 1 kali. Oh ini di dalam kurung ya. Ini di dalam kurung berarti 3X. Ini semua dalam kurung. Kurang 1 kali 3X ditambah 1. Oke, kita lihat ada yang sama. Ada, ini dia 3X. Nah, ini kita misalkan dia saja sebagai X. Yang ini juga kita misalkan sebagai X. Berarti ya karena sama. Nah, sekarang menjadi X kurang A tambah X kurang B. Berarti yang mana? Nah, kita lihat. Nah, ini juga sama. Ini 1 juga sama. Ini sama lagi. Nah, ini sebagai bentuk yang rumus keempat. Maka pasti hasilnya adalah X pangkat 2 kurang A pangkat 2. Karena bentuk ini adalah bentuk perkalian dari penjumlahan dan pengurangan. Yang satu kita umpamakan dia sebagai A. Lanjut. Sama dengan, berarti kita tinggal tulis X pangkat 2. Mana itu X pangkat 2? Yaitu 3X. Ini dia. 3X kita sudah menganggapnya sebagai pangkat 2. Ini Pak Guru hapus dulu. Ya, 3X. Dipangkatkan 2 kurang A. A-nya adalah 1. 1 dipangkatkan 2. Sama dengan 3X pangkat 2 berarti 3 kali 3 sama dengan 9. X pangkat 2, X pangkat 2. Kurang 1 pangkat 2 berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Ini hasilnya. Selanjutnya nomor yang 6. Nomor 6 itu adalah 6A ya. 6A tambah 7B. Tutup kurung kali 6 kurang 7B. Nah, ini juga sama. Ini rumus yang keempat, yaitu perkalian dari penjumlahan dan pengurangan. Maka hasilnya akan menjadi X pangkat 2 kurang A pangkat 2. Ini ya bentuknya ya. Nah, sekarang kita lihat yang sama. Kita lihat ini sama, 6A. Maka kita bisa umpamakan 6A ini sebagai X. Dan ini juga 7B. Ini juga 7B. Ini sama. Ini kita umpamakannya sebagai A. Sehingga hasilnya, X-nya tadi pangkat 2. Jangan lupa X. Kita tulis ini pangkat 2. X-nya tadi berapa? 6A. 6A. Begitu ya. Lanjut, kurang. Di sini, pangkat 2. Ini ya, A. A-nya tadi kita anggap adalah 7B. 7B. Lanjut. Nah, 6A pangkat 2 berarti 6 kali 6 sama dengan 36. A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Lanjut ke sana. Kurang. 7B pangkat 2 berarti 7 kali 7 sama dengan 49. Ini tidak usah Pak Guru pakai kurung lagi. Jadi 49. B pangkat 2 sama dengan B pangkat 2. Ini hasilnya. 36A pangkat 2 kurang 49B pangkat 2. Nah, untuk soal nomor 7 itu menjadi PR. Silakan kerjakan. Nanti untuk hasilnya nanti akan Pak Guru sampaikan lagi di dalam video-video Pak Guru yang lain. Sementara demikian, jangan lupa follow untuk mengerjakan teks-teks yang lain. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.